Siapa? Mama. Dede paling ini mah paling sensitif sama kata-kata ular. Tuh kalau ular. Jangan nyebut lagi. Orang bilang iler sih. Iler deh bukannya ular. Jangan sebut lagi. Iya, masya Allah. Iler, iler apa ular? Bismillahirrahmanirrahim. Kita terusin part 2. Udah, ayo buka lagi surah Al-Isra. Buat papa mana Quran? Oh, ini. Buka lagi surah Al-Isra. Sekarang bagian kedua tentang Isra Mi'raj dari sisi lain yang barangkali yoi sisi lain. Surah Al-Isra surah ke-17. Jadi aku mau dong. Rantal apa? Hah? Pantai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Silakan dibuka surah Al-Isra ayat 1. Ini bagian kedua ya. Tadi sudah live, sekarang bagian kedua. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Kita masih konsentrasi di amalan tasbih. Ya. Papa pengen kita semua mencintai bertasbih. Allah paling senang nih kita bertasbih, bertahmid. Paling senang. Ya. Ada nggak kalimat tasbih di dalam suratul Fatihah? Masa? Ngasal. Nggak ada. Kalimat tasbih tidak ada di suratul Fatihah. Hah? Tapi secara tersirat ada. Jadi ketika Allah bilang Bismillah, ya, sebutlah nama Allah, maka ketika kita menyebut nama Allah, itulah bertasbih. Benar. Apa kata Dedek? Jadi kan bertasbih itu artinya mensucikan Allah kan? Ya kan? Mensucikan Allah. Maka ya mengkuduskan Allah. Maka ketika kita bilang dengan nama Allah saja, berarti kan mensucikan Allah. Kita nggak nyebut yang lain nih. Bukan karena pikiran, bukan karena otak, bukan karena keadaan. Ya. Termasuk kenapa misalkan ketika epidemi, ketika bencana, bertasbih menjadi amalan yang hebat banget. Jangan lupa, ya, Allah suka banget kalau kita itu mensucikan Allah, bahwa kita jadi susah, kita jadi sulit, kita jadi sedikit rizki, kita jadi nggak punya apa-apa. Wah, asik nih Bang Hafiz. Woi, Bang Hafiz, keren banget. Jadi pelayan. Ini minumannya keras ambil Bang. Itu apa? Itu apa itu? Ini mangkok apa? Makanan ada. Oh, makanan. Makanan apa? Buat siapa? Apa itu? Kirain yang dari tempat mana? Iya. Pakai sekalian. Hebat Bang Hafiz nih. Ya sambil ngaji, ayo kita lanjut. Ini buat papa. Hai, mantap. Alhamdulillah, makasih. Ini apa nih? Bismillah. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi?
Sampai mana tadi? Ya gara-gara pidato jadi lupa. Sampai dari Al-Fatihah. Tidak kondisi. Ah, bukan. Ingat gak? Susah. Ah iya. Usahan. Nah, kenapa ketika kita lagi susah, lagi sulit, lagi bencana, oke? Lagi banyak musibah, bala, banyak kesulitan, persoalan, permasalahan, beban, tanggung jawab, ya kan? Banyak kekhawatiran, kenapa? Kok bertasbih menjadi penting banget gitu. Salah satu amalan paling hebat ketika kita kemudian dalam kondisi susah, menderita, turun duit, rezeki, hilang bahkan kerjaan, usaha, hilang kemudian sumber pemasukan. Kenapa bertasbih itu hebat banget? Karena banyak orang akhirnya lupa. Kan ada dua sisi. Pertama dapat duit, kedua hilang duit. Pertama dapat rezeki, kedua hilang rezeki. Bertambah rezeki, berkurang rezeki. Datang rezeki, hilang rezeki. Dua-duanya itu dari Allah. Jadi habis susah. Hah? Jadi habis susah. Senang, ada susah. Coba ya, ini logika berpikir dulu nih. Logika berpikir kenapa? Ini di bagian kedua tentang Isra Mi'raj, tapi dari sisi yang lain. Mama keselak. Makasih. Keselak jus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau di sini kelihatannya tangan kiri nih, ada di tangan kanan. Kalau gitu jangan minum dah, bahaya. Dari capture, kok minum pakai tangan kiri? Padahal ini kamera depan. Logika dulu nih, kita berpikir logika. Orang menjadi kaya dan miskin, dua-duanya dari Allah kan? Hah? Kita bisa mensucikan Allah dan memujinya. Harusnya jangan cuman ketika ada, tapi ketika tiada juga. Jangan cuman ketika kemudian banyak doang. Harusnya ketika sedikit juga kita memuji Allah, bertasbih padanya dan bertahmid padanya. Dalam satu kalimat zikir, bertasbih dan bertahmid bisa jadi satu. Ya, ini bacaan subhanallahi wa bihamdih. Nah, itu tasbih dan tahmid jadi satu. Nah, di suratul Fatihah tasbih memang nggak ada kata-kata sabbaha atau subhana atau tasbih, itu nggak ada. Tapi dengan Allah mengkuduskan dirinya, mensucikan dirinya bahwa Bismillahirrahmanirrahim, hanya dia sendiri. Allah tidak begini loh. Bismillah wa bismi Muhammad wa bismi al-aqli wa bismi al-mal wa bismi al-bait wa bismi al-ashab. Enggak, Allah cuma nyebut satu nama, yakni Bismillah, dengan namanya dia. Nah, itu namanya mengkuduskan dirinya. Mensucikan dirinya satu-satunya. Termasuk ketika Allah bilang Maliki Yaumiddin, satu-satunya yang memiliki hari pembalasan cuman Allah, maka itulah tasbih. Nggak ada duanya gitu loh. Ketika kita bilang iyyaka, cuman ka gitu. Ka, iyyaka, cuman ka, cuman engkau ya Allah. Yang aku sembah, yang aku minta, yang aku harapkan, yang aku rindukan, yang aku deketin, yang aku kemudian mintain tolong, yang aku mintain bantuan. Hanya engkau ya Allah yang bisa bikin saya jadi sekolah, jadi kuliah, jadi kerja, jadi hidup, jadi usaha, jadi juga cuman Allah. Maka itulah tasbih. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ketika kita kemudian minta sama Allah, ihdinas sirata, ihdinas. Jadi kita juga minta sama Allah saja. Nah, itulah tasbih. Jadi tasbih mulai dari ayat 1 sampai kemudian ayat 7 suratul Fatihah itu tasbih. Paham, Bas? Istimewanya di suratul Fatihah ada tahmid juga kan? Apa tahmidnya? Alhamdu, itulah tahmid. Tasbih, tahmid, alhamdu, segala puji gitu kan, jadi satu gitu. Nah, kembali, kenapa amalan subhana atau amalan tasbih yang menjadi awal dari ayat Al-Isra? Papa kan ngeliatnya gini ya, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Papa liatin ya,
Hebat ya. Mengawali ayat tentang Isra Mi'raj, Allah memakai kata-kata Maha Suci aku. Aku begitu hebat, kata Allah. Aku begitu luar biasa. Begitu tingginya kedudukanku, begitu hebatnya kekuasaanku. Aku bisa memperjalankan seorang hambaku. Orang banyak mikir gini, hebat ya. Tapi nggak mikirin yang di belakang yang hebat itu. Nabi Muhammad bisa Isra Mi'raj, perjalanan Isra Mi'raj hebat banget ya. Jangan lupa loh, dunia ini, bumi cuman satu. Fis, kalau makan jangan bersuara. Udah ngaji sambil makan bersuara. Jadi lapar ya. Iya. Mas itu gak makan. Ya, kakak juga makan juga ya. Kalian Coba lihat mana lihat makanannya. udah habis. Nah, tuh habis ngaji sambil makan. Ayo, kembali ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau kemudian Isra Mi'raj itu kan perjalanan hebat. Jangan lupa loh. Kita berangkat dari Jakarta ke Medan, Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Semarang, Jakarta kemudian ke Samarinda, Jakarta ke Balikpapan, Jakarta ke Makassar. Itu jauh. Perjalanan yang sebenarnya perlu berbulan-bulan dari Mekah ke Aqsa, tiba-tiba cuma 1 malam. Itu aja orang udah mikir nggak mungkin. Nggak mungkin ini. Ditambah lagi ternyata Nabi Muhammad naik kan ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah nggak mungkin ini. Dan hebatnya kan Nabi Muhammad begitu cepatnya jalan tapi bisa ngitung. Tahu gitu loh berapa jumlah pohon, siapa yang ditemuin, berapa gunung, kira-kira gitu. Kan ini ada satuan waktu yang dilipat sama Allah. Belum lagi perjalanan dari galaksi ke galaksi yang lain. Dari satu planet ke planet lain aja kita udah sama-sama tahu. Ada satu planet yang kalau kita ke sono perlu perjalanan 1000 tahun. Bahkan ada yang nggak bakal pernah nyampe-nyampe saking jauhnya. Nah, padahal galaksi kita terdiri dari planet seperti bumi, jumlahnya ratusan miliar. Ratusan miliar planet kayak bumi. Padahal bumi sendiri kalau dijelajahin nggak bakal pulang kita. Nggak bakal pulang aja. Di Madura, kita udah pernah ke Madura kan? Ke Sumeneb kan? Nah, dari ibu kota Sumeneb ada pulau terjauh yang udah mau deket Bali. Nah, pulau terjauh yang mau deket Bali itu dengan pulau sebelumnya itu 8 jam. Naik speedboat paling cepet. Berapa untuk bisa sampai ke ibu kota Sumeneb? Itu baru Sumeneb. Belum Bangkalan, belum yang lain-lain. Dan pulau di Sumeneb, pulau-pulau kecil di Sumeneb ada 120-an pulau. Belum Indonesia. Nggak mungkin. Nah tiba-tiba Nabi Muhammad menjelajahi antar waktu kan, antar riksawi itu kan, galaksi, bus gitu, langit pertama aja kita nggak tahu ada di mana langit pertama itu. Nanti PR ya buat kalian semua. Nabi Muhammad di langit pertama ketemu Nabi siapa? Langit kedua ketemu Nabi siapa? Langit ketiga ketemu Nabi siapa? Langit keempat ketemu Nabi siapa? 5, 6, 7 ketemu Nabi siapa? Itu ketemunya dalam wujud. Ya ketemu. Ya, maksudnya wujud malaikatnya. Wujud Nabi fisik. Bismillahirrahmanirrahim. Tangan kiri kalau dilihat dari sini. Di sini kanan. Nah di situ kanan karena pakai kamera belakang. Enggak, maksudnya Papa mau minum jadi papa kameranya ke sini dulu. Nah. ruhnya. Ruhnya apa? Apa-apa. Nabinya kan? Jasad kalau kita akidah kita meyakini itu jasad. Iya. Ya kan terserah Allah. Jasad kah orang dialog kok. Sama Nabi Adam dialog. Apalagi sama Nabi Ibrahim, apalagi sama Nabi Musa. Nabi Musa tuh yang bikin Nabi Muhammad bolak-balik ke arasnya Allah kan.
Iya kan sama Nabi Musa diketawain kan. Yang bener lah, disuruh sholat 50 waktu. Umatku tuh kata Nabi Musa paling kuat. Itu aja ngeyel-ngeyel itu loh. Hah? Kayak orang sekarang nggak disuruh ke masjid aja, disuruh ke masjid aja pada nggak ke masjid. Tapi giliran gak disuruh. Iya giliran nggak disuruh pada rajin ya, alhamdulillah. Jadi itu fisik karena otaknya para nabi dikembalikan, akalnya para nabi yang udah meninggal dunia dikembalikan. Nah perjalanan yang hebat itu, ya, padahal dari satu planet ke planet lain, Papa udah bilang jarak dari planet Bumi ke planet Mars terus sampai kemudian apa planet yang terjauh? Pluto. Hah? Pluto kan nggak ada. Pluto nggak ada. Ada. Pluto masuk ke planet. Nggak ada dalam list. Ya kan? Emang apa? Karena dia tuh kayak mati. Kayak planetnya mati. Bukan loh, Pluto itu teman siapa tuh yang Plankton. Pluto itu inilah. apa? Tapi yang Tapi ada itu kan nggak termasuk planet kan? ini yang ada di kartun. Apa? Apa tuh? Iya Pluto yang di kartun kan deh, bener deh. Ya Plankton kan dia. Bukan. Lagi Lagi. Mouse. Mickey Mouse, bener. Pluto. Iya. Iya. Kamu nggak tahu? Iya kakak udah nggak zamannya. Aku taunya Plankton. Nah jadi kembali nih, ini part 2 ya. Jadi izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak dilihat tuh sama kita bahwa siapa sih IO-nya gitu kan? Siapa sih di balik layar sampai Nabi Muhammad bisa sampai ke ujungnya dunia loh. Sidratil Muntaha. Nanti part keberapa kita akan belajar tentang Sidratul Muntaha. Apa sih the end of terminal? The end of terminal Sidratul Muntaha. Dicatat, Pak. Hah? Nanti PR. Tuh yang bertahap. Oh, udahan. Iya bertahap. Sendawa. Sendawa itu bertahap. Oh iya. Iya. Nah Allah ingin mengatakan bahwa dengan ayat 1 diawali dengan subhana, ya, ayat 1 diawali dengan subhanakum, itu kayak Allah bilang ini, tuh lihat, kamu nggak mensucikan aku gitu loh, kamu nggak lihat tuh, aku bisa begitu, kalau lihat dan kamu mengakui, kamu mestinya mensucikan aku kata Allah, ayo dong ikut, subhana, gitu. Subhanallah, jadi gitu. Nih, tar dulu nih, sampai sini nih kira-kira paham gak nih? Sedikit. Hah? Sedikit. Sedikit. Ya sedikit wajar karena Aisyah kan. Tapi Aisyah udah sekelas Aisyah denger ngaji kayak gini hebat banget. Umur 10 tahun belum kali. Iya. Dari isi sama aku ya, dari isi acara. Iya bisa. Oke deh. Dia bertiga sama Kumi tuh. Ya biar. Jangan dakwah karena duit banyak. Tuh. Tapi supaya bisa sebulan 100 miliar. Sama aja. Duit juga nanti aku lagi pinjemin terus. Wih, ngambek. Masih diungkit-ungkit ya Allah. Hei itu utang tahun berapa udah lunas? Yang punya utang siapa, Dek? Awi ya punya. Terus? Aku belanja. Mbaknya salah kasih tahu. Hah? Yang ini berapa Mbak? 25 kata dia begitu. Oh ya kalau 25 mah ya udah belilah. Taunya 2.500.000. Terus? Dia punya duit banyak banget, aku juga nggak nyangka. Terus? Duit THR. Aku bilang deh, aku pinjam dulu ya deh. Terus Iya. dia bayarin, Dek? Iya dia bayarin. Sampai sekarang belum diganti, Dek. Gara-gara teman aku. Ya ganti dulu lah. Berapa sih, Dek? 2.500.000. Lah banyak amat duit, Dek. Makanya. Itu THR, Pak. Terus kau Wirda juga waktu mau beliin mah kado 1 juta cuma lipstick doang. Pakai HP, pakai ini uang aku. Wush, banyak amat. Kapan lupa yang itu mah nggak ada. So, tapi bukan kau udah juga udah belanjain kamu
Udah 5 jutaan. Itu duit THR mah. Duit THR dia bisa 4 juta, Pak. Dari mana? Ya, aku juga 4 juta. Meja aja di depan tamu kok. Misalkan nih tamunya kita tahu suka ngasih THR banyak. Wih, ada itu kok, ada si itu, ada si itu. Ayo keluar. Nggak boleh gitu. Kita pernah tuh sekali-kali ya. Nggak boleh kecuali bagi sama papa Ya, mama. kita pernah sekali-kalinya tuh udah meja kagak dipanggil-panggil. Lagi susah kali ya. Balik. Ayo. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Ayo. Papa mau ngajak kalian untuk ngelihat tentang subhana. Maha suci Allah. Oke, sekarang kita tutup ya, udah mau masuk Isya ke bagian yang tadi. Kenapa kok ketika bencana, musibah, bala, kesulitan, kesusahan, permasalahan, ya, keadaan-keadaan nggak enak, keadaan-keadaan tidak menyenangkan, kok kita malah harus mensucikan Allah? Nggak masuk akal kan? Kalau dapat rumah, subhanallah. Masa hilang rumah subhanallah juga? Astagfirullah, nauzubillah. Nah, kalau papa nggak setuju, kalau papa bawa istighfar tetap, tapi subhanallah tetap. Lihat tadi ya, yang episode 1 tadi. Episode 1 kan susah kan Nabi Zakaria kan, nggak punya anak kan. Terus disuruh tasbih kan? Iya. Disuruh tasbih. Kenapa disuruh tasbih? Karena Zakaria bakal ada peristiwa gede buat kamu. Bakal ada peristiwa gembira buat kamu. Coba ikutin papa. Wahai Nabi Zakaria. Intonasinya ikutin intonasi ya. Bakal ada hadiah gede buat kamu. Bakal ada hadiah gembira buat kamu. Kabar gembira buat kamu. Maka sucikanlah namaku. Tinggikanlah namaku. Bertasbihlah kepadaku. Iya. Kalau nih nyampe nggak logikanya nih, papa pelan-pelan nih. Nah, papa sekarang kasih tahu rahasianya. Begini. Bila kemudian pada saat kita kena krisis, lalu kita bilang begini, contoh lah. Ini nih gara-gara corona sih. Coba ikutin papa. Ini nih. Gara-gara corona sih. Kita jadi susah. Oke, sampai sini berarti ada siapa Tuhannya? Enggak. Corona. Paham? Kenapa ketika kita lagi susah pun harus bertasbih? Karena kita harus meyakini mau rame kek, mau sepi kek, soal rizki ini urusan Allah. Oh, kalau bisa begitu, nanti bakal ada kabar gembira gitu. Ayo ikutin papa. Mau rame kek, mau sepi kek, toko, kita tetap yakin. Rizki itu di tangan Allah. Allah yang ngasih. Nah, berarti kita sebentar lagi bakal dapat rezeki gede. Kenapa? Karena hadiah dari mensucikan Allah. Coba Bas, ayo. Apa kesimpulan coba? Kenapa kita harus bertasbih ketika sulit? Ketika dalam masalah, musibah, bencana, epidemi seperti wabah corona sekarang. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu juga kan apa dibalik ini semua. Karena apa banyak orang nanya-nanya masalah misalkan kayak simpelnya Allah nyiptain angin tuh buat apa? Kok sampai Nabi Sulaiman bisa terbang pakai apa namanya? Karpet. Iya, manusia super itu akibat akselerator kebakar. Nah akhirnya Allah nurunin ilmu Hebat, yang lain. betul. Allah nurunin ilmu yang lain sehingga manusia-manusia yang lain bisa
bisa memvisualisasikannya dalam bentuk kapal, pesawat, Hmm. dan lain-lain. Jadi ya mungkin Allah juga nakdirin ada corona saat ini ya buat kita juga belajar lagi. Oke, Umi. Ya, kita kan harus tetap bertasbih walaupun dalam keadaan sulit. Nah, itu dia. Kita harus bertasbih dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena kalau misalnya kita bertasbih itu tanda kita bersyukur sama apa yang Allah kasih. Kalau misalnya kita bersyukur Allah bakal ngasih yang lebih. Oke. Awirda. Kesimpulannya Hmm. sih apa-apa yang datang dari Allah harus dikembalikan kepada Allah. Ya apapun itu, susah, senang, sedih, bahagia, kaya, miskin, sakit sembuh, sakit sehat, itu dikembalikan kepada Allah. Ikut, Mama. Ya mau omongin sama Umi. Alasan aja, alasan. Beneran kamu udah kepikiran, Umi ngomong dulu. Ya udah ngomong aja lagi apa? Belum dapet lagi. Ya udah apa yang diomongin Kumi? Versi Mama ya intinya dalam keadaan sulit atau senang kita ya tetap harus bersyukur, bertasbih sama Allah. Kenapa? Kenapa? Nih masih belum dapat nih poin yang part 2 ini belum dapat. Ya karena kan semuanya Allah yang menciptakan. Jangan menjadikan yang lain itu sebagai Tuhan. Itu dia. Apa sih arti dari tasbih? Mensucikan Allah, bahwa Allah itu benar-benar satu-satunya penyebab apapun itu. Makanya ketika lagi bencana, musibah, kesulitan misalnya, ini sih gue gara-gara di PHK nih, gue jadi nggak bisa makan nih, nggak bisa ngempanin istri nih, nggak boleh. Berarti kita sedang tidak mengkuduskan Allah. Berarti kita tidak sedang mensucikan Allah. Karena Allah lagi nih loh. Kamu nih lagi aku perjalankan gitu kan. Kan ada orang yang diperjalankan ke belakang kan. Nah, kan ada orang ada diperjalankan jauh. Sebaliknya diperjalankan. Tapi kan dibalik siapapun yang diperjalankan dan apapun perjalanan itu kan ada Allah kan. Kenapa kita nggak memuji dia gitu loh. Nah, karena itu ketika kita lagi hilang duit pun kita mensucikan Allah. Ini mah Allah aja udah. Subhanallah. Itu udah. Bahwa kita tetap beristighfar, iya. Itu. Ayo, Aisyah. Sebisanya Aisyah. Apa kek? Belum dapat. Satu aja kalimat terserah. Papa nyuruh Bang Hafiz dulu ya. Bang Hafiz, Bang Kun, terus Aisyah. Ya papa kan yang ngajar. Aku juga Ayo, please. belum dapet. Apa kek yang kamu dapat? Dari part 1 sampai yang sekarang. Nggak tahu, belum bisa buat kesimpulannya. Nggak usah kesimpulan, yang Hafiz dapat aja yang dari papa ajarin apa. Apa amalan ketika kita susah? Tasbih. Udah itu aja omongin. Iya yang tadi itu kamu omongin. Amalan yang bisa kita lakuin saat kita susah ada tasbih. Nah, iya itu. Aisyah, bentuk kalimat tasbih itu apa? Nah iya, ya udah itu diomongin. Ayo. Subhanallah. Kamu yang ngomongnya diluasin dikit dong. Salah bentuk kalimat tasbih apa gitu dong. Ayo. Apa artinya subhanallah? Yes, masya Allah. Ayo bang. Bangun. Kalau kita lagi di kondisi susah, senang, harus selalu bertasbih. Kenapa? Kenapa kita harus bertasbih? Ya, Menjadikan Allah, ayo, Tuhan, satu-satunya penyebab. Misalkan tukang es bilang begini,
tukang es nih. Terus hujan gede terus. Kan kalau hujan gede nggak ada yang beli esnya. Terus mampukah dia kemudian mensucikan Allah sebagai satu-satunya yang bisa bikin dia pulang bawa duit? Kalau dia mampu, maka hadiah gede buat dia menanti. Paham nggak? Keren kan? Jadi Allah cuma minta, aku menunggu tasbihmu. Gitu loh. Aku menunggu kamu, wahai hambaku, menyebut namaku dengan tulus. Bahwa bukan karena corona kami jadi susah. Bukan karena corona kami jadi nggak bisa makan. Bukan karena corona kami jadi nggak bisa begini begitu kan. Ini semua karena Engkau ya Allah. Ya makanya kalau kita mau bertasbih, satu Indonesia bertasbih, makanya kan dulu ada Indonesia bertasbih itu. Satu Indonesia bertasbih hilang itu dah, insya Allah corona. Amin. Gitu. Udah ya, kita tutup ya part kedua. Ya. Kenapa, Papa ulangi, kenapa dalam kondisi epidemik, bahaya, musibah, bala, bencana, kekurangan, kesulitan, persoalan, permasalahan, hilang ini, hilang itu, rugi ini, rugi itu, bangkrut segala macam. Terus kenapa kok malah disuruh bertasbih? Sebaliknya juga ketika kita punya impian, cita-cita, omongan, kalimat, pengen ini, pengen itu, supaya begini, supaya begitu. Kita punya kemudian harapan, punya doa-doa. Terus kita juga harus bertasbih. Kenapa? Karena kita juga harus mikir, nggak ada yang bisa membuat kita terwujud, nggak ada yang bisa membuat kita ini jadi, nggak ada yang bisa membuat kita ini dapat, nggak ada yang bisa bikin kita jadi begini, kecuali Allah. Nah ketika kita bisa ngomong seperti itu, maka itulah tasbih. Ayo deh ikutin lagi Papa deh. Ayo sini. Kayak tadi. Dede ikutin Papa. Berarti kalau misalnya kita ngomong apa-apa yang meninggikan Allah, yang memuji Allah, walaupun bukan dalam bentuk subhanallah, itu tetap tasbih. Tetap tasbih. Ulangi ya Pak. Bagus tuh kalimatnya. Nanya lagi. Kalau misalnya kita meninggikan Allah, muji Allah, tapi nggak dalam bentuk subhanallah, itu tetap tasbih. Yes. Termasuk ketika pikiran kita memuji Allah. Ini mah Allah aja udah, insya Allah. Kita keluar dapat duit, di dalam juga bakal dapat duit. Kita keluar dapat rezeki, di dalam insya Allah dapat rezeki. Itu udah bertasbih namanya. Tapi ketika kita dipenuhi ujian-ujian ketakutan kan, ya kalau kita nggak kerja dari mana judulnya kita dapat duit nih? Kalau kita nggak jualan, nah ketakutan-ketakutan itu nanti membuat kita menjadi terhalang. Ya, terhalang dari apa? Terhalang dari memuji Allah kan. Mulut kan udah langsung nih mengutuk keadaan kan. Ini sih, itu sih, gara-gara ini sih, gara-gara itu sih gitu loh. Tapi bagaimana nanti kaitannya dengan ikhtiar kita? Beda. Ikhtiar lain lagi gitu loh. Nah di situ kan dituntut kita memang kreatif, dituntut kemudian kita memutuskan sesuatu keputusan. Itu nggak ngaruh, kalau ikhtiar itu nggak ngaruh sama pola pikir. Tapi nanti pola pikir akan mempengaruhi ikhtiar. Nanti ada bahasan ntar di episode 3 lah. Kira-kira ini dulu nih biar nggak puyeng. Paham kan? Kenapa Allah menyebut subhana? Udah masuk isya. Kenapa Allah menyebut subhana? Allah ingin mengatakan bahwa di setiap kejadian, kayak yang Kak Wida bilang, maka Komi bilang, tadi Imam Basri bilang, setiap kejadian apapun, kamu, kata Allah apa? Kamu lihat aku yang ada di baliknya. Kalau kamu hadiah besar akan aku berikan, kata Allah gitu. Nanti akan ada kejadian yang linuriyahu min ayatina. Akan ada kejadian istimewa gitu loh. Yang Allah menunjukkan kekuasaannya. Ini kan kalau kita kerja dapat duit, kerja dapat duit, kerja dapat. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Shallu ala Muhammad.